Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ayah bunda, bang kakak sekalian, sahabat tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan mentadabburi Al-Quran, tadabbur Quran harian, dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas Quran surat An-Nisa halaman 103. Quran surat An-Nisa halaman 103. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang ingin menyimak bisa dibuka Quran surat halaman 103. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته
ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله وأخذهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah sahabat tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama belajar Quran surat An-Nisa halaman 103. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan dan amal yang diterima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu ilmu yang bermanfaat, dua rezeki yang lapang atau rezeki yang luas ya. Rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan dan amalan yang diterima. Dan inilah doa yang dianjurkan dibaca setiap pagi dan petang, doa yang direkomendasikan oleh Nabi SAW ya. Setiap pagi, setiap sore dan setiap ya petang kita dianjurkan untuk meminta 3 hal tadi. Ya, maka biasakan setiap sore minta 3 hal ini. Pertama, minta ilmu yang bermanfaat. Kedua, minta rezeki yang luas, rezeki yang lapang. Keempat, amalan yang diterima. Ini 3 hal sudah mencangkup dan merangkum berbagai macam kebaikan yang ada pada kehidupan kita. Ilmu yang bermanfaat, kenapa kita harus minta? Karena dengan ilmu yang bermanfaat itu seseorang ya bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sebab kita tahu bahwasannya di dalam hadis disebutkan man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia maka hendaklah dia cari dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan akhirat hendaklah dia cari dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang ingin mendapatkan keduanya, mendapatkan dunia, mendapatkan akhirat, fa'alaihi bil ilm, maka hendaklah dia belajar. Ya, hendaklah dia belajar. Oleh karenanya dalam sehari-hari kita upayakan atau ikhtiarkan untuk terus belajar Al-Qur'an.
ya, untuk terus mengkaji Al-Qur'an. Yang kedua, ya kita minta agar dikasih tadi ilmu, rezeki ya, wa rizqan wasi'an, rezeki yang wasi', ya. Wasi' itu adalah rezeki yang luas ya, rezeki yang lapang, kelapangan, minta dilapangkan rezeki. Lapang rezeki bukan berarti banyak, karena tidak selalu yang lapang itu banyak. Walaupun di image manusia, di mindset manusia terkadang kita memindset bahwasannya yang dimaksud rezeki yang lapang itu adalah rezeki yang banyak, ya. Sehingga kalau kita lihat sebetulnya bukan terkait dengan luas atau tidaknya lapang itu. Tapi yang dimaksud rizqan wasi'an itu adalah rezeki yang bisa mendatangkan ketenangan kepada para pemiliknya, rezeki yang ketika seseorang mendapatkannya banyak tidak mencelakakan dirinya, kurang juga tidak mencelakakan dirinya. Karena yang namanya wasi', luas ya, itu bukan bermakna hanya sebatas dalam segi luasnya saja atau banyaknya saja, tapi kalau, di dalam hadis disebutkan wasi' itu luas itu bisa bermakna apa, luas hati kita, lapang hati kita, sehingga dengan lapangnya hati akhirnya rezeki itu berapapun yang datang kepada kita, kita bisa terima dengan lapang dada. Ada orang yang dia udah punya banyak rezeki, banyak uang, tapi hatinya tidak lapang kan. Makanya orang yang rezekinya banyak belum tentu bahagia. Kenapa? Ketika hatinya itu tidak lapang. Dan seseorang yang hatinya tidak lapang, ya, itu kemungkinan memang jadi hatinya sempit. Padahal dia punya banyak, ya, punya banyak, ya. Ada orang yang punya 200 juta, itu rasanya ketar-ketir. Ya punya 200 juta padahal itu, ya. Ada orang yang punya uang 1 miliar tapi rasanya kurang. Takut ya rezekinya itu hilang, takut kurang. Padahal sudah banyak uangnya. Tapi ada orang yang rezekinya mungkin barangkali cuman punya 10.000 dalam satu hari itu, tapi tenang hatinya itu. Ya, tenang hatinya. Ya itulah yang dimaksud dengan wa rizqan wasi'an, ai wa rizqan thayyiban. Ya, maka di dalam redaksi doa yang lain kita meminta dengan warizqan wasin, ya Allah berikanlah kepada kami rezeki yang tayyib. Ya, rezeki yang tayyib itu adalah rezeki yang baik. Ya, rezeki yang memberikan kebaikan untuk kita, halalan thayyiban. Ya. Dan yang ketiga kita meminta wa amalan mutaqabbalan. Dalam satu hari ini, setiap pagi, setiap petang kita minta agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal yang kita lakukan mintalah diterima. Minta agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Perbanyak ya membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, minta selalu agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 155. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bighairi haqq. Wa qaulihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian dan kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, wa qatlihimul anbiya, dan mereka ya, orang-orang Yahudi, mereka itu membunuh para nabi bighairi haqq, tanpa alasan yang jelas.
Wa qaulihim qulubuna gulf, dan mereka berkata bahwasannya hati kami telah tertutup. Hati kami telah tertutup. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya, fala yu'minun, dan mereka tidak akan beriman illa qalila, kecuali sedikit saja. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari yang namanya kondisi ya qulubuna gulf, ya. Kondisi hati yang terkunci. Gulf, qulubuna gulf, hati kami yang tergembok. Ada orang-orang yang hatinya itu bisa tergembok. Ya. Kapan seseorang hatinya itu bisa tergembok? Jawabannya adalah salah satu di antara penyebab hati itu bisa tergembok adalah ketika seseorang itu jauh dari Al-Quran. Jadi kalau seseorang jauh dari Al-Quran, itu sangat mungkin ya, dan bahkan itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang jauh dari Al-Quran, hati manusia itu akan tergembok atau hati manusia itu akan terkunci. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, atau di dalam hati mereka ada yang namanya gembok. Ya. Apakah di dalam hati mereka itu ada gembok? Maksudnya gembok gimana? Dikunci hati itu sehingga tidak bisa lagi memahami hakikat kebenaran. Orang yang dikunci hatinya. Nah, salah satu hal yang menyebabkan hati bisa tergembok, hati bisa terkunci adalah ketika kita tidak mau mentadabburi Quran. Ketika seseorang nggak mau mentadabburi Quran, itu besar peluangnya hati manusia itu menjadi terkunci. Wa'iyadzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dilindungkan dari hati yang terkunci. Kalau hati sudah terkunci, hati sudah tergembok, apa konsekuensinya? Satu, hati itu menjadi qaswatul qalb. Hati itu keras. Kalau hati sudah keras, apa yang akan terjadi? Pengaruh nanti ke apa? Ke mata. Maksudnya mata gimana Ustadz? Mata susah untuk menangis. Mata sulit untuk menangis, meneteskan air mata. Ya, nggak bisa tersentuh dengan ayat-ayat Allah, tidak bisa tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kemudian dipersulit ya seseorang itu akhirnya untuk melakukan ketaatan dan amal ibadah. Diberatkan orang tersebut untuk melakukan ibadah. Itu ketika hati sudah digembok. Ya. Ya, sehingga hati-hati, ya, ada kondisi ketika hati itu bisa tertutup atau tergembok. Tapi sebetulnya, ya, perhatikan kalimatnya, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Akan tetapi Allah lah yang menggembok, ya. Allah lah yang menutup hati orang tersebut. Sama dengan halnya apa? Satu, ada seseorang, ya, yang dia itu tidak mau baca Quran. Ya. Ada seseorang, ketika seseorang itu tidak mau, ya, mendekati Al-Quran, sebetulnya
bukan orang tersebut yang tidak mau dekat dengan Quran atau bukan seseorang itu tidak punya waktu dengan Quran, bukan. Tapi kita khawatir ya. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Allah membuat orang itu akhirnya terhalang dari yang namanya Quran. Allah mengharamkan ya orang tersebut dari menyentuh Al-Quran. Karena sebetulnya kalau seseorang itu nggak bisa baca Quran, hakikatnya bukan dirinya yang nggak punya waktu sama Quran. Hakikatnya bukan dirinya yang nggak ada kesempatan untuk baca Quran, bukan. Kita nggak bisa baca Quran karena apa? Bukan karena kita nggak punya waktu, bukan kita karena nggak bisa, bukan karena kita banyak kesibukan, bukan. Kita nggak bisa baca Al-Quran ini nih, karena apa? Karena Al-Quran itu nggak mau dibaca sama kita. Quran sendiri yang nggak mau dibaca oleh kita. Ya. Kalau kita nggak bisa baca Quran, ingat-ingat rumusnya. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, bukan kitanya yang ibaratnya bebas menentukan kapanpun kita mau baca Quran itu. Tapi karena Quran yang nggak mau dibaca sama kita. Dan pertanyaannya, seberapa hina hati kita sehingga akhirnya Al-Quran itu nggak mau dibaca sama kita. Karena Quran itu punya sifat pencemburu. Cemburu kalau seseorang itu udah terlalu lama meninggalkan Al-Quran. Al-Quran punya sifat pencemburu. Kalau seseorang itu lama jauh dari Al-Quran, Al-Quran akan cemburu. Ya. Hati kita kalau tidak disibukkan dengan Quran akan disibukkan dengan yang lain. Pilihannya dua, mau sibuk dengan Quran atau mau sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan Al-Quran mendatangkan kebaikan, sibuk dengan yang lain tidak mendatangkan kebaikan. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, yu'faku anhu man ufik. Dipalingkan hati orang yang dipalingkan. Itu dalilnya. Ya, itu Qur'annya. Dipalingkan orang dari Al-Quran. Siapa yang dipalingkan dari Al-Quran? Ya, bukan berarti kita yang memilih dengan seenaknya kapanpun kita mau baca Quran bisa, enggak. Seseorang yang diizinkan membaca Al-Quran, maka dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya, seseorang yang tidak bisa membaca Quran dalam satu hari itu, berarti Qurannya sendiri yang nggak mau. Kenapa bisa Quran nggak mau sama dirinya? Penghijab antara kita, yang menghalangi antara kita dengan Al-Quran adalah az-dzunub, dosa, al-ma'siyah, maksiat yang kita lakukan. Sehingga seseorang yang akhirnya banyak dosanya, banyak maksiatnya, susah pasti baca Quran itu berat pasti. Kenapa? Ya, harus dibersihkan dulu dosa-dosa itu. Sehingga ada ungkapan pepatah dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, lau tahirat qulubukum. Seandainya hati-hati kalian itu bersih, maka kalian itu tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Nggak akan pernah puas dengan Al-Quran. Selalu pengen baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Ketika hati sudah bersih. Tapi sekarang kita banyak baca Quran, ibaratnya susah baca Quran, istighfarlah, mohon ampunlah sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hidayah. Ya, mudah-mudahan dengan kita terus membaca Al-Quran, ya datanglah rahmat Allah, dosa-dosa terhapuskan, dengan dosa-dosa terhapuskan, akhirnya kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Nah, ini PR bagi kita untuk terus beristighfar. Kalau susah menghafal, susah membaca Al-Quran, susah beribadah, ya, berat untuk melakukan ibadah, fa'aksiru bil istighfar.
perbanyaklah untuk membaca istighfar. Ya, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mengalami suatu kondisi di dalam menjalani kehidupan ya, berat untuk melakukan aktivitas ibadah, maka perbanyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Insya Allah ya, dengan istighfar itu dosa akan gugur. Dosa akan gugur. Ustadz, tapi saya banyak dosa. Apa yang harus saya lakukan? Ya justru itu, karena kita banyak dosa, banyakin baca Quran. Ada seorang kakek dengan cucunya. Kakek dengan cucunya. Sang kakek memerintahkan cucunya untuk, nak, ambil air. Sirami ladang ini, ya ini ada ladang, kamu ambil air di sungai. Dikasihnya ember oleh kakek tersebut, embernya kotor dan bocor, bolong embernya. Sang anak kemudian lari ke sungai, ambil ember itu, kucuk, 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 lari, baru mau sampai ya untuk menyiram ladangnya, airnya sudah habis. Airnya udah habis. Dia balik lagi ke sungai, set, datang lagi mau nyiram, habis di tengah jalan airnya. Datang lagi, ya ke sungai lagi, diambil lagi airnya, mau disiram, habis lagi di tengah jalan, airnya udah habis. Maka akhirnya sang anak ya kemudian datang ke kakeknya, cucunya itu datang ke kakeknya, "Kek, udah saya nggak mau lagi nyiram ini tanaman ini, nyiram ladang ini." "Kenapa?" "Saya capek bolak-balik kayaknya nggak ada hasil, nggak ada efeknya." Kata kakeknya, "Nak, wahai cucuku, lihat, bukan berarti tidak ada hasilnya, tidak ada efeknya. Lihat apa yang terjadi pada embermu. Embernya tadinya kotor sekali. Embernya apa? Kotor sekali. Tapi karena bolak-balik dia membersihkan ke sungai lagi, datang lagi ke sungai lagi. Akhirnya ember yang kotor tersebut menjadi bersih." Kata kakeknya bilang, "Wahai cucuku, sesungguhnya begitulah interaksi kamu dengan Al-Quran. Seandainya ya kamu pun terus melakukan dosa, baca Quran, dosa baca Quran, maka Al-Quran itu akan membersihkan ember yang kotor tadi. Quran itu akan membersihkan hatimu. Quran itu akan memberikan pengaruh pada jiwamu, meskipun terasanya nanti efeknya nggak sekarang, nggak instan, ya nggak instan. Ya ember tadi pun bersih, butuh bersihnya itu berapa kali kan dia. Tinggal nanti tambal embermu yang bolong ini, ditambal embernya, sudah bersih, kemudian dia bisa mengangkut air tadi. Ditambal dengan apa? Dengan taubat. Banyak-banyak taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita hari-hari ini baca Quran, selalu baca Quran, rajin baca Quran misal, tetapi kita tidak merasakan efek dari bacaan Al-Quran yang kita baca, jangan khawatir dan jangan sedih. Kenapa jangan khawatir dan jangan sedih? Sebab kendati pun kita tidak merasakan efek dari Al-Quran yang kita baca sekarang, hakikatnya Al-Quran itu sedang bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa Ustadz nggak kerasa efeknya? Ya barangkali dosa kita terlalu banyak. Dosa kita terlalu banyak. Kalau dosa sudah banyak, gimana cara membersihkannya? Butuh waktu dan butuh proses. Ya, butuh waktu dan butuh proses. Yang barangkali prosesnya butuh waktu lama juga, ya. Kenapa? Dinikmati saja, toh kita pun bermaksiat kepada Allah dalam waktu yang lama. Berapa lama kita bermaksiat sama Allah, coba. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Ya, baik itu sifatnya fahisyah atau dosa yang sifatnya mungkar. Fahisyah adalah dosa yang berkaitan dengan syahwat. Mungkar ya berkaitan dengan dosa kita dengan Allah dan manusia. Maka kalau kita misalkan berinteraksi dengan Quran, belum kerasa efeknya, ini sering terjadi juga pada penghafal Quran nih, ayah bunda yang menghafal Quran itu sering banyak yang ngeluh ke saya, "Ustadz susah ya ngafalin Quran itu, nggak hafal-hafal." Saya menghafal Quran nggak hafal
Nggak hafal-hafal. Subhanallah. Susah Ustaz, udah berhenti aja ngafalin Quran. Jangan berhenti. Kenapa nggak hafal-hafal? Saya pernah dinasihati sama guru saya ya. Percis ketika merasakan, aduh ternyata berat menghafal Quran itu. Saya datang ke guru saya, Ustadz ternyata menghafal Quran itu berat ya. Susah untuk hafal, berat untuk hafal. Guru saya bilang sebuah perumpamaan ya, menjelaskan sebuah perumpamaan kepada saya. Dan kata beliau, kamu pernah lihat ya wajan itu dalam bahasa ini Sunda itu katel ya, katel untuk memasak itu penggorengan ya wajan. Lihat bawahnya, kalau kerak kan suka berkerak itu hitam, kalau sudah dipakai bertahun-tahun wajan itu bawahnya itu suka berkerak hitam, ya berkerak hitam. Kalau sudah berkerak hitam, membersihkannya mudah atau tidak? Membersihkannya mudah atau tidak? Susah itu. Sekali dibilas bersih tidak? Tidak. Dua kali digosok bersih tidak? Tidak. Menggosoknya harus pakai apa? Pakai sikat. Sikatnya terbuat dari apa? Besi. Kan gitu ya. Nggak cukup pakai spons doang ngehilanginnya. Butuh pakai sikat yang dari besi. Terbuat dari besi. Digosok. Tenaganya harus ekstra tidak? Tenaganya harus ekstra untuk menggosok itu. Menggosok wajan itu harus ekstra. Ya, kalau sudah ekstra, cepat hilang nggak? Nggak juga. Sekali mungkin sedikit terkikis kotorannya. Besoknya gitu lagi, dia gosok lagi, gosok lagi. Hilang tidak? Jawabannya bisa jadi tidak hilang langsung, tapi nanti hilangnya. Pada 10 kali mungkin ngebersihinnya baru bisa hilang. Nah sama seseorang dengan Quran pun sama. Dia di screening dulu, dibersihkan dulu, di laundry dulu dosa-dosa kita itu. Ya, dosa kita itu. Dibersihkan dulu, nanti kalau udah bersih nih, Quran bisa masuk ke dalam hati kita. Dan Quran kalau sudah masuk ke dalam hati kita akan merasakan yang namanya halawatul Quran atau halawatul Quran, rasa manisnya Al-Quran. Ya, rasa manisnya Al-Quran, sehingga akhirnya seseorang itu ketagihan sama yang namanya Quran. Ya, ketagihan sama Quran. Ketagihan apa? Tadabur Quran kan. Ini saya pagi tadi nggak tadabur itu, wah banyak tuh yang japri, Ustadz kenapa nggak tadabur? Ustadz kenapa hari ini nggak ada tadabur subuh? Wah dijaprin gitu kan, Masya Allah. Itu hati yang sudah merasakan nikmatnya Al-Quran. Merasa rugi. Ya merasa rugi banget kalau kita sehari nggak mengkaji Al-Quran itu kan. Merasa ada yang kurang ya dalam hati-hati kita, di hari-hari kita ketika kita tidak bisa mengikuti tadabbur Quran ini, mengkaji Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah beruntunglah orang-orang yang sudah merasakan hal itu. Ya beruntunglah orang-orang yang sudah merasakan yang namanya nikmat tadabburil Quran, nikmat mentadabburi Quran, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, sehingga ada satu kondisi di mana dia akhirnya merasa ada yang aneh, ada yang bermasalah dengan dirinya ketika seseorang itu akhirnya jauh dari Al-Quran. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Bersyukur kalau sudah ada di kondisi itu. Minta ditambah nikmat itu dan minta di istiqomahkan, dikekalkan nikmat tadabbur Quran itu. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta dikekalkan nikmat Al-Quran itu supaya tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Al-Quran itu. Gitu ya.
Nah, itu bahagianya kita ketika dekat dengan Al-Quran. Oleh karenanya sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini beruntunglah mereka yang sudah mendapat jamuan dari Al-Quran. Beruntunglah mereka yang sudah mendapatkan sajian hidangan Al-Quran ini. Mari respon undangan dari Allah untuk memahami Al-Quran ini ya dengan cara bagi yang belum follow, jangan lupa untuk follow terlebih dahulu akun ini dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas ya. Jangan sampai kita apa? Ibaratnya nggak follow ya, nggak follow akun ini. Kenapa harus follow Ustaz? Supaya tidak hilang live-nya, supaya bisa terus ikutan ya setiap pagi. Jadwal kita ada tiap pagi, setiap pagi ba'da subuh sebetulnya ya. Cuman karena tadi Jumat, Sabtu biasanya saya ada agenda mengisi offline di masjid ya. Ya, Masya Allah. Kita punya kajian di masjid dekat rumah saya itu tahfiz Al-Quran, menghafal Al-Quran untuk orang-orang yang sudah lansia ya. Udah yang orang-orang yang berumur itu pada menghafal Al-Quran, Masya Allah. Dan setiap pagi ya. Alhamdulillah tadi pagi kita ada yang khatam Al-Quran juz 30 4 orang. 4 atau 5 orang ya, 5 orang ya beres juz 30 menghafal Al-Quran dengan saya. Sebulan cuman bertemu dengan saya dua kali pertemuan. Ya, sebulan 2 kali ya ketemu untuk setoran hafalan Al-Quran dan beres juga. Ya usia sudah sepuh tapi masih menghafal semangat menghafalkan Al-Quran bisa ya bisa beres juga ya itu kenikmatan ya bagi kami ya ketika ini bisa terus menghafalkan Al-Quran sehingga Jumat Sabtu biasanya kita libur paginya ya digantilah ini sekarang sama sore ya sore alhamdulillah kita ada lagi tadabbur kita ikhtiarkan sehari tetap diikhtiarkan ada tadabbur Quran itu ya. Karena saya yakin banyak yang menunggu. Saya bilang ke istri saya kalau mau nggak tadabbur itu, aduh kayaknya banyak yang menunggu begitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini. Baik, di Quran surat An-Nisa 103 yang sedang kita bahas, ya di ayat 156, wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Dan mereka ya kufur terhadap perkataan mereka terhadap siapa Maryam ya buhtanan aziman dengan sebuah kebohongan yang nyata. Dengan kebohongan yang nyata. Ya. Apa kebohongan yang nyatanya? Ya mereka mengatakan bahwasannya Isa ibnu Maryam adalah Tuhan ya. Maryam pun adalah Tuhan. Ya. Ini saya kalau ngejelasin ini harus hati-hati, sensitif banget ayah bunda. Soalnya nanti kena pelanggaran. Ya, kena pelanggaran ya. Waqawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhann wa ma qataluhu yakina. Ini dalil ya bahwasannya Nabi Isa alaihi salam tidak dibunuh ya sebagaimana anggapan dari beberapa kelompok yang mengatakan bahwasannya Isa dibunuh ya. Mereka mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa ibnu Maryam Rasulullah. Ya, dibantah oleh Allah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan sesungguhnya mereka tidak membunuh Isa dan tidak juga mensalib Isa walakin syubbiha lahum. Ada seseorang yang diserupakan wajahnya ya dengan Nabi Isa alaihi salam. Muridnya sendiri ya murid Nabi Isa alaihi salam yang bernama Yudas ya Iskariot ya. Ada sebuah yang namanya pengkhianatan di situ
ya, di mana Nabi Isa alaihissalam punya murid, ya, murid-muridnya itu disebut sebagai hawariyun, ya, hawariyun, orang-orang yang membela Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka tidak membunuhnya secara yakin, ya. Barrafa'ahu Allahu ilaihi, ya, ayat 158, akan tetapi Allah mengangkatnya. Jadi Allah mengangkat siapa? Nabi Isa alaihi salam. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Ya, dan di antara ahlul kitab itu ada orang-orang yang beriman kepadanya sebelum kematiannya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat nanti, ya, mereka akan menjadi syahidan, ya, seorang saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga kita lihat ada beberapa ajaran-ajaran yang memang dilarang, ya, pada saat itu, ya, termasuk bab tentang riba, ya. Ayat 161, ya, umatnya Nabi Isa alaihi salam pun sama dilarang untuk mempraktekkan yang namanya riba. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an wa aklihim amwalan nasi bil batil. Dan mereka mengambil riba, ya. Padahal riba itu telah dilarang. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan mereka memakan harta manusia itu dengan cara yang batil. Wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima, dan kami sediakan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka adzaban alima. Mudah-mudahan kita dan keturunan kita dihindarkan dari yang namanya riba apapun bentuknya. Ya, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya riba, ya. Kenapa harus meminta kepada Allah agar dijauhkan dari yang namanya riba? Sebab di dalam Al-Quran disebutkan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan melenyapkan, ya, riba dan menumbuhkan sedekah. Bahasanya adalah yamhaq. Yamhaq Allah itu menggunakan kalimat yamhaqu, artinya apa? Seperti bulan, ya. Bulan itu kan lama-lama dari apa namanya? Dari setengah, sedikit demi sedikit sampai akhirnya bulan itu purnama, lengkap, terang benderang. Lama-lama pun purnama akan hilang. Sedikit cahayanya. Itu namanya yamhaq. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan musnahkan harta riba. Kalau dulu ada yang berkaitan dengan riba sedikit saja, itu pasti akan dihilangkan oleh Allah. Riba itu semata-mata bentuk kasih sayang Allah. Ya, dihilangkan hartanya, ya, dihilangkan. Apapun yang berkaitan dengan riba pasti akan hilang, pasti akan dimusnahkan oleh Allah. Kenapa dimusnahkan? Karena Allah tahu ini gak bagus buat orang itu, hilang keberkahannya, akhirnya dihilangkan. Itu namanya yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Ya. Dan di surat An-Nisa 162, ya. Lakinir rasikhuna fil ilm. Lakinir rasikhuna fil ilm. Akan tetapi orang-orang yang rasikh dalam ilmunya. Siapa yang tahu, pernah dengar tidak kata rasikh? Yang belum pernah mendengar boleh ketik angka 1, ya. Belum pernah mendengar. Apa itu rasikh? Yang belum pernah boleh ketik angka 1. Saya pengen tahu dulu nih, Masya Allah. Banyak yang belum pernah mendengar, ya. Nah, mintalah hari ini, ya, sore hari ini, ya, minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah
saya menjadi orang yang rasikhuna fil ilm, memiliki ilmu yang rasih, ya, memiliki ilmu yang rasih. Lakini rasikhuna fil ilm, ya, ilmunya rasih. Apa itu rasih? Nah, kita bahas ya. Siap dibahas ya? Ah, ar-rasikhuna fil ilm itu juga disebutkan di dalam surat Ali Imran. Ya, kita lihat di dalam Quran surat Ali Imran, Allah berfirman, "War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Ayat ke-7 ya. Ali Imran ayat ke-7. Ya. Kita baca Ali Imran ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة Innaka antal wahhab. Di atas dari doa yang selalu kita baca dan kita ulang-ulang, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ada di atasnya sedikit ayat 7. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang rosih dalam ilmunya, mereka mengatakan kullum min indi rabbina, semua yang ada di alam semesta ini min indi rabbina, semuanya ada dalam pengurusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah seseorang itu mengambil peringatan, mengambil nasihat kecuali orang tersebut adalah ulul albab. Nah, di ayat ini dibahas juga di surat An-Nisa 162. Lakinir rasikhuna fil ilmi. Akan tetapi orang-orang yang rasih dalam ilmunya. Apa itu rasih dalam ilmunya? Orang-orang yang mendalam dalam ilmu. Tuh, bukan hanya sekedar tahu tapi benar-benar faham, itu namanya rasih. Nah, sore hari ini kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah kami menjadi orang yang rasikhuna fil ilm. Rasih dalam ilmu. Luas, lapang, dalam ilmu begitu. Bukan hanya sekedar tahu, ya, bukan hanya sekedar ngerti, tapi faham sampai ke akarnya, itu namanya rasih. Rasikhuna fil ilm. Nah, kita juga sama minta sore ini, ya Allah jadikanlah kami menjadi orang yang rasih dengan Al-Qur'an. Ya, rasih dengan Al-Qur'an. Faham Al-Qur'an. Ngerti Al-Qur'an sampai mendalam. Itu namanya rasih. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qabl. Ciri-ciri karakteristik orang yang rasih dalam ilmunya, mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, ya, apa yang diturunkan kepada sebelummu, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka beriman, yakni Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW.
wal muqiminas shalah, dan mereka selalu mendirikan salat, wal mu'tunaz zakah, selalu mengeluarkan zakat, wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, ya, dan mereka itulah yang selalu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ulaika sanu'tihim ajrahum ajran 'azima. Mereka itulah yang akan mendapatkan ajran 'azima, pahala yang begitu besar, ya. Ya, pahala yang begitu besar. Pahala yang begitu besar. Ya, pahala yang begitu besar. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini sahabat Al-Qur'an, ya, terkait dengan Quran surat An-Nisa ayat 103, ya. Quran surat An-Nisa ayat 103 yang sudah kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ayah bunda abang kakak sekalian, ya. Saya ingin juga menginformasikan dan mengajak, ya, ayah bunda abang kakak sekalian. Ada yang baru bergabung pada kesempatan sore hari ini? Tadi banyak yang komen, Ustadz nggak tahu jadwal live-nya, berarti belum masuk grup. Ya, belum masuk grup. Kalau nggak masuk grup itu biasanya ketinggalan live-nya. Ya, belum masuk grup. Kalau belum masuk grup pasti ketinggalan. Sedangkan kita kalau masuk grup itu langsung dikirim tuh linknya, kita akan kasih linknya, rekaman kajian yang sudah kelas-kelas yang sudah berlangsung akan di-share juga gitu ya. Jadi harus masuk grup supaya nggak ketinggalan. Informasi live, linknya kita langsung kirim supaya akhirnya nggak ketinggalan ya. Ada yang belum masuk grup? Coba yang belum masuk grup boleh komen angka 1. Dan yang mau masuk grup ya, yang mau masuk grup komen angka 1. Grup itu ada sekitar, kuotanya itu ada sekitar 1025 orang. Tapi grup kita itu sekarang sudah ada 900 berapa ya? Grup kita itu. Jadi kuotanya tinggal dikit lagi. Ya, 931 sekarang tuh yang ada di grup. Jadi kalau kita lihat 1025 kurangi 93, ya maaf, 1025 kurangi 935 berarti sekitar 90-an lagi ya. Jadi yang belum masuk grup bisa masuk grup, insya Allah. Gimana caranya Ustadz? Saya jelasin ya. Saya jelaskan cara masuk supaya Bunda bisa masuk ke dalam grup. Tapi sebelum dijelaskan ya, saya ingin menampilkan dulu program ya, yang insya Allah kita akan laksanakan ya Senin besok insya Allah ya. Kita punya program 10 hari Tadabbur Journey season ketiga. Ini udah season ketiga. Jadi ada season 1, season 2, season 3. Sekarang udah season ketiga ini. Ya, yang ketinggalan ya, mohon maaf ya yang baru bergabung baru tahu berarti program ini ya. Nah, lihat. Kita punya season Tadabbur Quran 10 surat juz 30. Kita bahas surat-surat pendek At-Tin, Al-Insyirah, Ad-Duha, Al-Lail, Asy-Syam, Al-Balad, Al-Fajr. Al-Fajr itu dibagi 2, pertemuan 1, pertemuan 2, Al-Ghasyiyah pertemuan 1, pertemuan 2. Ya, ada yang mau ikutan nggak? Mempelajari Al-Quran secara mendalam, mentadaburi Quran sampai dalam, surat-surat pendek ini nih. Ya, Masya Allah. Surat-surat pendek kita pelajari. Dan ini sudah berarti surat yang ke-30. Ya, 30. 10 pertama sudah dibahas dari surat An-Nas ya kita pelajari. Kemudian 10 surat kedua
udah 20 kemarin ya, season kedua. Sekarang season ketiga udah 10 lagi ya season ketiga, berarti udah 30, kurang lebih 30 surat yang sudah kita pelajari. Kelasnya eksklusif ya, via Zoom meeting insyaallah dari pukul 6 sampai 8 pagi waktu Indonesia Barat. Jam 6 sampai jam 8 pagi. Ya waktunya, kelasnya. Nanti bisa ikutan ya. Apa aja yang akan didapat? Fasilitas bagi mereka yang mengikuti Tadabbur Jurni, 1, ilmu yang bermanfaat. 2, rekaman kajian, kita kasih rekaman kajiannya. Yang ketiga, dikasih handout-nya. Yang keempat, faham Al-Quran. Dan yang kelima, motivasi Qurani. Ustadz, kalau pagi nggak bisa. Kalau pagi nggak bisa berarti bisa menyimak via rekaman kajian. Karena kita tuh setelah beres kelas langsung dikirim rekamannya. Jadi kalau misalkan nggak ini ya, nggak ibaratnya nggak bisa mengikuti, bisa via rekaman nyimak. Karena kita nggak akan berikan aksesnya untuk orang yang tidak ikutan kelas. Nah ini ya, pelaksanaannya dari tanggal 10 sampai 19 November dari jam 6 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat via Zoom meeting. Ada infaknya ada. Kenapa Ustadz dikasih infak? Kenapa harus berbayar? Karena kalau tidak berbayar nggak serius. Karena kita ada yang gratis, ada yang kelas gratis, ada yang kelas berbayar. Ya, 150.000 rupiah. 150.000 rupiah untuk 10 kali pertemuan. Jadi satu pertemuan hanya 15.000 rupiah. Ya, hanya 15.000 rupiah. Jadi kalau mau ikutan mumpung masih ada kuotanya sebelum ditutup. Ya, pendaftarannya kemana? Nah, yang mau masuk grup dan mau daftar silakan bisa save nomor ini ya. Bisa screenshot nomor ini dan bilang nanti ke grupnya, ke adminnya, Ustadz mau masuk ke dalam grup misalkan, tinggal bilang. Atau mau daftar kelas, tinggal bilang. Kuotanya tinggal 25 lagi, 25 peserta lagi sebelum kita tutup. Dan ini kelas terakhir kita di tahun ini, di 2025, 2026 nanti mulai lagi bulan Januari, baru ada lagi kelas-kelas kita. Jadi Desember kita akan off dulu untuk kelas online ya. Jadi manfaatkan mumpung masih ada kesempatannya. Kalau sudah ditutup, susah. Kalau sudah ketinggalan, nggak bisa kita nggak bisa kita kasih lagi tuh. Ya, jadi nanti bisa di screenshot saja nomor ini, terus Japri Ustadz mau bergabung. Ya, yang sudah bergabung, yang sudah daftar, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu ya di kajian kita ya untuk yang kelas yang tadabbur Al-Qur'an ini. Ya, mudah-mudahan bisa ikutan ya. Ada yang mau ikutan? 25 orang lagi terbatas ya. Boleh ketik angka 1 yang mau ikutan nih. Supaya bisa terdata sore hari ini. Ya, yang sudah registrasi nggak usah ketik ya. Yang belum nih, tuh ini udah ada 4 orang ya. 3, 4 orang. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam belajar mentadaburi Al-Qur'an. Kalau udah ikutan biasanya ketagihan. Ya, kalau udah ikutan biasanya ketagihan insya Allah ya. Ya, nanti kalau sudah daftar registrasi di list, nanti kita akan masukkan, sabar. Nanti kita akan masukkan ke dalam grup, insya Allah ya. Tuh udah ada berapa tuh? Udah banyak tuh. 3, 4, 5. Ya, 25 lagi ya sebelum ditutup. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tuh. Ada 7 orang. Sisanya nanti bisa ikutan. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dalam belajar mengkaji Al-Quran, ya, mentadaburi Al-Quran. Ya, jadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk ya kelas yang kita buat ini harapannya bisa kita menjadi ar-rasikhuna fil ilm, ya, rosih dengan Al-Quran sehingga kita bisa paham dengan Al-Quran, ya, kita bisa paham Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya kita semua terus mengkaji Al-Quran dan mempelajari Al-Quran.
Itu terkait dengan program yang kita sedang buat ya, program kita buat yang berkaitan dengan Al-Qur'an, tadabbur Quran. Selanjutnya saya ingin juga jelaskan juga program yang berkaitan dengan sholat khusyuk. Kita juga punya program sholat khusyuk, ya tadabbur sholat khusyuk. Ini belajarnya tentang sholat khusyuk ini. Kalau ini kita season sekarang itu season keempat ya. Ini udah masuk ke season keempat. Bentar ya, kita lihat di sini. Ada sholat khusyuk season keempat, pertemuan keempat atau bulan keempat. Nah ini ya. Kalau ini kita mempelajari tentang sholat khusyuk. Ada yang ikutan kelas sholat khusyuk? Sholat khusyuk itu kita mempelajari fokusnya kepada mempelajari bagaimana sholat kita itu khusyuk. Ya. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan iftitah. Kita baru bahas iftitah ya. Ini sudah 3 bulan kita mempelajari itu ya, dari takbiratul ihram, dari niat berdiri, takbiratul ihram sampai iftitah. Kita baru bahas 2 iftitah. Karena iftitah itu sangat panjang ya, banyak iftitah yang dibaca oleh Nabi. Insya Allah malam besok ya, hari Senin besok, kita mempelajari iftitah Allahu Akbar kabiro. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan pertama iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita membahas subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, sekarang kita bahas bulan ini Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Nah, untuk sholat khusyuk kita mulainya di setiap Senin malam, tapi khusus bulan ini kita mulainya sepekan 2 kali. Khusus bulan ini tuh kita bertemunya sepekan 2 kali. Kalau biasanya sepekan sekali, Senin malam ya, setiap 4 kali pertemuan ya per bulan. Khusus untuk bulan ini kita sepekan itu 2 kali. Jadi insya Allah nanti ikutan, kalau yang mau ikutan. Infaknya murah insya Allah, kalau salat khusyuk kita terjangkau ya. Supaya ayah bunda bisa dengan mudah khusyuk dalam sholat. 40.000 atau setara dengan 10.000 per pertemuan. Daftarnya tadi ke nomor yang tadi ya. Begitu. Jadi nanti bisa ikutan. Ustadz mau ikutan 2 kelas misalkan. Saya pengen ikutan sholat khusyuk. Bisa ya dengan sholat tadabbur jurni. Atau saya pengen belajar sholat khusyuk dulu, boleh juga. Mau ikutan keduanya boleh, mau ikutan salah satu juga tidak apa-apa. Tidak ikutan keduanya nggak apa-apa juga gitu ya. Saya mah pengen ikutan via TikTok aja nggak masalah. Ya bisa ikutan juga. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam belajar ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.